Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Radila Justin dengan NIM 2 digit terakhir 53 dari kelas Matematika 2B. Di sini saya akan memaparkan mengenai ujian akhir semester metode statistika menggunakan SPSS dengan dosen pengampu Bu Emi Siswana MSc. Sebelum saya memaparkan hasil kerja saya, kita mengenal terlebih dahulu aplikasi SPSS ini. SPSS atau Statistical Package for Social Science merupakan program aplikasi komputer untuk menganalisis data statistik. Di sini terdapat data view dan variable view. Data view itu tempat kita memasukkan data hasil pengamatan. Nah, di sini terdapat baris untuk case di mana merepresentasikan suatu hasil pengamatan tiap suatu objek. Nah, sementara di sini terdapat kolom atau variabel yang merupakan suatu karakteristik yang akan diteliti atau apa yang akan menjadi titik perhatian suatu penelitian. Misalnya kayak variabel nama, variabel umur, variabel jenis kelamin. Nah, di variabel view ini kita ini itu berfungsi untuk tampilan lembar kerja untuk melakukan manajemen variabel. Memiliki 11 kolomnya. Nah, kolom name ini untuk memberikan nama variabel. Dan cara-cara itu harus dilalui dengan huruf, tidak diakhiri spasi, tidak menggunakan karakteristik spesial, tidak boleh sama untuk variabelnya, dan yang terakhir yang terus tidak boleh pakai istilah reserve word. Reserve word itu yang kata yang sudah ada di program SPSS ya, seperti and, all, for, by, dan sebagainya. Kemudian ini untuk tipe. Tipe itu terdiri dari banyak variabel tipenya. Yang pertama itu numerik. Numerik itu untuk variabel tipe data, angka. Nah, sementara untuk koma itu untuk variabel tipe angka dengan pemisah koma menggunakan simbol titik. Untuk dot, angka dengan pemisah dengan simbol koma. Sementara Science Nation itu variabel tipe angka dengan notasi matematika. Date itu untuk tanggal, dolar itu untuk dolar, custom currency itu untuk mata uang yang lainnya, string itu untuk nama, dan discrete number itu untuk angka yang diawali dengan 0 sampai panjang. Nah, kemudian kita ke white. White itu untuk menentukan panjang data. Desimal itu untuk menentukan panjang data desimal secara numerik. Nah, untuk label itu memberikan label tampilan pada jendela output dan penjelasan variabel pada kolom name. Jadi itu nanti kita beri label di sini untuk menjelaskan name ini. Nah, kemudian value. Value itu data nominal dan ordinal untuk mereferensikan suatu nilai numerik sebagai label. Oke, ini contohnya. Ini kan masukkan kode berupa angka. Nah, nanti kalau misalnya value-nya 1, kita klik 1. Habis itu nanti kita bisa beri labelnya itu kayak jenis kelamin kan, berarti perempuan. Bisa ntar tinggal lihat gini. Nah, kemudian ada missing, ini penanganan data yang tidak ada. Terus habis itu ada kolom panjang tampilan data pada data view. Kemudian ada align, itu kesejajaran tampilan data. Nah, di sini tuh ada 3. Left itu kiri, right itu kanan, dan center itu untuk tengah. Nah, ini untuk measure. Measure itu ada ordinal, nominal, dan scale. Nah, untuk nominal itu data nominal kayak dia itu fungsinya itu sebatas memberikan label pembeda. Biasanya dia itu nominal itu untuk string. Nah, kalau ada ordinal itu data tingkatan. Nah, sementara ada scale. Scale itu data skala berupa numerik. Nah, ini untuk row. Lalu itu ada input, target, bound, non, partition, dan split. Nah, di
data view ini ada view ini. Nah, view ini tuh tadinya di awal-awal itu tidak dicentang. Nah, kegunaannya untuk dicentang agar ketika kita masukkan di value itu tadi, kita misalkan masuk value dengan kode 1. Nah, labelnya itu tadi kan perempuan. Nah, nanti pada di data view nanti ketika kita ketik 1 akan keluar perempuan, kata perempuan, bukan angka 1. Segitu perkenalannya, mari kita membahas soal nomor 1. Saya akan menjelaskan soal nomor 1 terlebih dahulu. Soal nomor 1, seorang peneliti ingin mengetahui pupuk yang baik untuk tanaman pohon apel Malang. Peneliti mencoba pupuk A dan pupuk B pada masing-masing 18 tanaman apel Malang. Pupuk dikatakan baik jika pohon apel Malang menghasilkan buah yang lebat. Banyaknya buah per pohon dalam kilogram yang dihasilkan dari masing-masing 18 tanaman apel Malang menggunakan pupuk A dan pupuk B adalah sebagai berikut. Ini untuk data pupuk A dan ini untuk data pupuk B. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, apakah pupuk A dan pupuk B memberikan hasil yang sama baik? Kita akan mencobanya sekarang di SPSS. Untuk nama yang pertama, kita masukkan data terlebih dahulu. Karena di sini kita mempunyai dua, yaitu data dan jenis pupuk. Kemudian tipenya numerik, desimalnya adalah 0, dikarenakan di soal tidak terdapat desimal. Dan labelnya kita ketik data pupuk. Value-nya non, missing-nya non, dan like-nya itu center, karena saya mau center. Measure itu adalah scale. Untuk baris yang kedua, kita beri kelompok pupuk ya. Untuk tipe numerik, yaitu ini desimalnya juga 0 dikarenakan tidak mempunyai desimal. Sementara untuk label adalah kelompok pupuk. Nah, sini kita masukkan value-nya. Tadi kita beri kode 1 untuk pupuk A. Kita beri kode 2 untuk pupuk B. Lalu kita klik OK. Kemudian untuk like-nya itu center juga. Dan measure itu nominal. Kenapa nominal? Dikarenakan di sini kita akan memisahkan antara A dan B. Kemudian ke data view. Sebelumnya saya sudah memasukkan data-data ke dalam Excel agar mempermudah mengerjakan SPSS-nya. Untuk pupuk A kita copy dan kita masukkan ke data view-nya sebelah sini ya. Dan untuk data pupuk B kita juga copy paste. Yang kita masukkan di sebelah sini. Kemudian untuk kelompoknya kita masukkan kode 1 untuk A dan kita ulang sampai ke garis 18 dikarenakan ada 18 data untuk pupuk A. Kemudian pada baris ke-19 sampai 36 kita masukkan pupuk B. Kita masukkan kode 2 karena untuk pupuk B. Dikarenakan ini untuk
menguji kesamaan dua rata-rata uji dua pihak dan sigma 1 tidak sama dengan sigma 2 dan keduanya tidak diketahui, maka kita menggunakan rumus T-aksen, di mana kita klik analyze, kemudian kita compare means, dan kita klik independent sample test. Kemudian kita masukkan data pupuk ke tes variabel dan kelompok pupuk ke grouping variabel. Kemudian kita ke define group. Jadi define group itu grup 1 itu untuk kita beri kode 1 untuk pupuk 1 dan grup 2 kita beri kode 2 untuk pupuk 2. Kemudian kita akan mencet continue. Kita klik OK. Maka didapat hasil outputnya seperti ini. Nilainya kita didapatkan 16,5 dan nilai untuk pupuk B adalah 17,39. Nah, karena kita mencari T-aksennya, kita didapatkan T-aksennya adalah min 1,169. Maka kesimpulannya, ini T-aksen sama dengan min 1,169. H0 diterima jika T-aksen lebih besar dari min WATA plus WBTB per WA plus WB. T-aksen kurang dari WATA plus WBTB per WA plus WB. Nah, untuk mendapatkan nilai T-aksennya, saya sudah hitung menggunakan secara manual. Ini TA-nya itu T dengan indeks 1 dikurang 0,5 dikali alfa, NA min 1. T indeksnya 1 dikurang 0,5 dikali 0,05, 18 dikurang 1. Dan hasil yang kita dapati adalah T dengan indeks 0,975, 17. Nah, maka kita mencari di tabel T-nya. Untuk kolomnya itu berarti yang kolomnya kita dapat T-nya itu 0,975 dan baris ke 17. Maka kita dapat nilainya 2,11. Karena T-aksen lebih besar dari min WATA plus WBTB per WA plus WB, T-aksen kurang dari WATA plus WBTB per WA plus WB, yaitu min 1,169 lebih dari min 2,11, min 1,169 kurang dari 2,11, maka H0 diterima. Artinya, pupuk A dan pupuk B memberikan hasil sama baik untuk tanaman pohon apel Malang. Selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 2. Masih menggunakan data yang sama dengan nomor 1, tetapi ditambah variabel pupuk C. Hasil banyaknya buah per pohon dalam kilogram 18 tanaman pohon apel Malang menggunakan pupuk C adalah sebagai berikut. Ini adalah data-data pupuk C. Yang ditanya, berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah pupuk A, pupuk B, dan pupuk C memberikan hasil sama baik? Mari kita kerjakan SPS-nya. Karena masih menggunakan data yang sama, kita tinggal menambahkan data pupuk C ke dalam SPS ini. Variable view-nya kita tinggal ganti di value-nya, kita tambahkan kode 3 untuk dengan label pupuk C. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian di data view-nya, mari kita tambahkan pupuk C-nya. Nah, lagi-lagi saya sudah buat di Excel agar mempermudah pengerjaan di SPSS-nya. Berarti kita mempunyai 54. Kemudian untuk kelompok pupuk kita ketik 3, karena tadi itu 3 untuk pupuk C. Karena kita memiliki 3 jenis yang ingin
teliti, maka kita menggunakan ANAFA karena menguji min atau rata-rata untuk lebih dari 3 populasi. Nah, untuk di SPS-nya kita klik Analyze, Concurrent Means, lalu kita klik One Way ANOVA. Nah, di sini untuk dependent-nya itu kita beri data pupuk, dan sementara untuk kelompok pupuk adalah faktor. Lalu kita ke opsi terlebih dahulu agar kita klik deskripsi dan homogen ovarian test agar muncul di outputnya kayak seperti min dan data-data yang diperlukan. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Maka hasil outputnya adalah seperti ini. Nah, ini kita sudah dapati untuk pupuk A, pupuk B, pupuk C, dan totalnya seperti ini. Ini juga nilai untuk nilainya. Nah, perlu kita lihat berarti ANOVA-nya itu kita dapatkan 2,569. Maka kesimpulannya adalah tolak H0 bila F lebih besar dari F indeks alfa K min 1, N min K. Nah, kita mendapatkan F-nya tadi itu 2,569. Sementara untuk F indeks alfa K min 1, N min K itu kita dapati 0,05 dengan 2,51. Maksud dari di sini itu kita bisa menggunakan variabel, kita bisa menggunakan tabel F-nya. Kita bisa mencari di tabel F. Tadi kita dapati 0,25. Jadi di tabel itu kita menggunakan probabilitasnya 0,05 dengan kolomnya 2 dan barisnya itu baris ke 51. Kita cari itu dulu. Nah, kita bisa dapatkan nilai F itu F indeks alfa itu 3,18. Maka karena F lebih besar F indeks alfa K min 1, N min K, yaitu 2,569 kurang dari 3,18, maka H0 diterima. Artinya apa? Artinya pupuk A, pupuk B, dan pupuk C memberikan hasil sama baik untuk tanaman pohon apel Malang. Kemudian saya akan menjelaskan nomor 3. Seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara risiko dengan variabel X dan keuntungan dengan variabel Y suatu saham. Untuk meneliti hubungan tersebut, peneliti mengambil secara acak data dari 18 saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Data dari 18 saham tersebut adalah sebagai berikut. Untuk risikonya ini ada dengan angka-angka seperti ini dan keuntungannya dengan angka-angka yang ini. Nah, pertanyaannya itu kita disuruh tentukan persamaan regresinya, tentukan koefisiennya, dan tentukan koefisien determinasinya. Untuk yang pertama adalah kita menentukan persamaan regresi terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita kerjakan nomor 3 secara SPSS. Nah, pertama, variable view-nya. Variable view-nya kita mempunyai variabelnya itu kita punya kasusnya itu punya ada dua, yaitu resiko dan keuntungan. Maka untuk yang pertama kita kita isi dengan resiko. Tipe numerik desimalnya tadi ada 2. Dan labelnya itu kita beri resiko. Untuk align-nya itu center dan measure itu scale. Sementara untuk yang baris kedua kita beri keuntungan. Tipe masih numerik dan desimalnya juga 2 dan labelnya itu adalah keuntungan. Dan line-nya itu center. Measure-nya adalah scale. Kemudian kita ke data view.
dan saya akan mengcopy paste, seperti biasa kita akan mengcopy paste dari Excel ke SPSS. Nah, karena kita ingin mencari persamaan regresinya, maka kita klik Analyze, Regression, lalu Linear. Nah, dependennya itu kita masukkan dependen yaitu keuntungan, sementara resikonya itu independen. Lalu kita klik OK. Maka hasil outputnya kita dapat variabel enter, model summary, dan ANOVA dan koefisien. Karena kita di sini mencari persamaan regresinya, maka perlu dilihat di bagian koefisiennya. Ini 1,05 itu untuk nilai A dan 6,87 itu untuk nilai B. Maka kesimpulannya itu, jadi persamaan regresinya adalah A sama dengan 1,005, B sama dengan 6,876. Maka Y topinya sama dengan A plus BX sama dengan 1,005 ditambah 6,876. Kemudian kita nyari yang B. Yang B itu yang ditanya adalah tentukan koefisien korelasinya. Kembali ke data yang ini. Masih menggunakan data yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Lalu kita akan klik Analyze, Correlate, habis itu Beaver. Dan kita masukkan dulu resiko dan keuntungan di variabel. Lalu kita klik OK. Maka hasil output dari correlate itu ini 0,939. Maka kesimpulannya adalah variabel X resiko sangat mempengaruhi variabel Y keuntungan. Artinya, semakin besar resiko, maka semakin besar keuntungan suatu saham. Untuk yang 3C, tentukan koefisien determinasinya. Masih menggunakan data yang sama. Lalu kita klik Analyze, Regression, dan Linear. Lalu klik OK. Nah, karena dicarinya dan ditanyakannya adalah koefisien determinasinya, maka kita lihat di bagian model summary-nya, ini 0,881 adalah koefisien determinasinya. Maka kesimpulannya, R kuadrat sama dengan 100 dikali SSR per SST persen sama dengan 100 dikali 8,988521 per 10,1978 persen. R kuadratnya sama dengan 0,881 atau R kuadratnya sama dengan 88,1 persen. Kesimpulannya, variabel X mempengaruhi variabel Y sebesar 88,1 persen, sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.